Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahu alaihi. Alhamdulillah, marilah kita kembali bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua hadir di tempat yang berberkah ini. Tidak ada tujuan lain selain untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Begitu pula salawat dan salam atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, nabi suri teladan kita semua, nabi yang telah mengeluarkan kita semua dari alam jahiliyah menuju ke alam yang Islamiyah. Teman-teman lebih anda kita pasti semula bikin kehadiran. Sebagaimana kita tahu bersama, ia ulangi dalam bulan Masehi, kekikur itu di dalam bulan Arwah, bulan Agustus, di mana pada bulan ini ada suatu peristiwa yang sangat dahsyat bagi kita bangsa Indonesia ini. Yaitu adanya perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang pada tahun ini yaitu Hari Kemerdekaan ke-76. Nah, tentu ini patut kesyukuran besar bagi kita semua, karena kemerdekaan ini diraih tidak begitu saja, bukan hadiah dari bangsa lain, tapi adanya usaha-usaha engkan nasib di jamaah-jamaah yang membutuhkan pengorbanan baik jiwa dan raga, sehingga nalete di pangmasina po Allah Ta'ala na dicapai na sa kemerdekaan. Nah, teman-teman lebih kung sebagai kehadiran Indonesia merdeka kurang lebih 76 tahun yang lalu. Padahal nareko dita di dalam sejarah ini negara tayo, ternyata kita dijajah oleh penjajah mandatu tau itana, mandatu datu tau, tapi nampaknya merdeka 76 tahun yang lalu. Nah, tentu pada makutana magkedai demettogan ewaru neneta riolo olero penjajah demettogan ewa atau bagaimana? Nah, teman-teman lebih dalam sejarah Indonesia ini
May gampok pahlawan-pahlawan di tasik di kampung. Pana paham ada cedece magkadero penjajah, tentu sangat tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Mau tak mau harus kita lawan. Sehingga mengumpul dari sini pahlawan-pahlawan. Koyediye di Sulawesi Selatan, dia sengi ayam jantan dari timur yang itu Sultan Hasanuddin. Boleh diambung ke Sepati Murah. Tuanku Imam Bonjol tahu kucing di Tiro. Mereka pahlawan-pahlawan teman. Negia perlawanan mereka itu hanya bersifat kedaerahan. Kampung atau minewang, fayerwat tuede pagaga pasir di bangsa Indonesia. Jadi mereka nasabar na dulu capi dah segi kemerdekaan waktu itu. Alat komunikasi belum ada. Jadi nulle musuh mata sila surat tak tawiri Jawa dia disun. Padegaga komunikasi, degaga sifat bicara. Kemudian ditambah lagi alat-alat peperangan yang tidak memadai. Kami dipakai bambu runcing, besi, awo diciru, bangku pasubaya itu. Sementara yang menjajah kita punya persenjataan yang canggih. Kemudian yang paling menyedihkan pada waktu itu dena nasedih penduduk na Indonesia. Memang Euro penjajah diolong kadiasang politik di empera, politik pecah belah. Ini motor tasik di kampung si musuh si Andre pada politik gigi. Politik licik. Memang Euro penjajah teman-teman lebih mula-mula lominan semadangkan. Tapi magelo na sedih, mau dipak dongo. Akhirnya bingung ditapalo na kuasa. Tapi nakarana gaung-gaungnya desa tidak sesuai dengan kemanusiaan, dengan alat seadanya, dengan semangat yang tinggi teman-teman lebih. Waktu ini tak mewah. Walaupun hanya perlawanan mereka itu bersifat kedaerahan. Nasabah demeto paduli positif. Nanti dalam perkembangan selanjutnya teman-teman lebih, bukan nasi di pemuda. Nah pikir imat kedai. Kumapak kami keadaan Indonesia mewah penjajah dedule capek dah sengi kemerdekaan. Harus serentak pak. Harus kapasiti ang olong dah sedini. Yan na teman-teman lebih. Mumpuk ni pemuda. Dan puncaknya ya dari itu lahirlah dasar sumpah pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi waktu dia naita ni tahu maka dia agama aga pada mana perjuangan tak maka di Indonesia lebih merdeka. Dia nadi te bahasa, dia nadi te suku, dia nadi te budaya. Tapi masih di tangai maka dia penjajah dia nak cocok harus dilawan secara bersama-sama. Dan waktu teman-teman sebagai kehadir puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 nah dicapai di dasar kemerdekaan.
Nasabak barakah nada sengi aset dingin nalete masuk oleh Allah Ta'ala sehingga kita dicapai yang namanya kemerdekaan. Nah teman-teman kesulitan. Kemudian anak cucu kita sekarang ini bangsa mana ini ya. Tentu kita punya hutang budi bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Yesilat purna perjuangkan ini Tariolo. Sekarang kita menikmatinya. Kita menghargai pengorbanan jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Ini nama agak kita cicit-cicit upacara bendera. Maka tentu sesan ini masalahnya ini lo upacara bendera, ini lo hormati bendera. Sabanasing disumpah, ini nampak kok. Ini hanya sebatas penghormatan, penghargaan. Teman-teman lebih dalam sejarah kehidupan manusia. Ya runene tak ada metu dari pancaji. Itu malaikat disuruh sujud. Disuruh sujud loh ke dene tak ada. Isjudu li Adam apa sajadu illa iblis. Hai, sujudlah kamu semua kepada Adam. Yang kasih dimakan di dalam pada gawat di musuh selain Allah Ta'ala. Iya kan roh maka illa iblis. Kecuali iblis sabab nanggai melebihi alien dari poleri Adam karena dia ciptakan dari api, kemudian katanya Adam diciptakan dari tanah. Padahal sujud yang dimaksud di sini adalah sujud penghormatan karena begitu mulianya yang namanya manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah muliakan anak cucu Adam. Kami angkat mereka dari daratan dan lautan dan kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dari Allah Ta'ala maka jadi sujud itu, menghormati itu tidak identik dengan menyembah. Padahal kalau disumpah lainnya teman-teman lebih sengadina fong Allah Ta'ala. Kalau ada sekadar menghormati bendera tidak ada masalah. Jangan kita menyalahkan orang yang melaksanakan upacara penghormatan kepada bendera. Nah, teman-teman lebih sebagai keindahan. Nah, olehnya itu apa hikmah yang terbesar yang kita ambil dari hari kemerdekaan ini? Ternyata teman-teman lebih perlawanan hanya tidak cukup. Mencapai cita-cita bangsa dan negara kita ini tidak cukup dengan hanya kekuatan, kemauan. Nekia butuh yang namanya sedih-sedih. Maka kudu maselenge sudah saatnya kita bersatu. Jangan lagi kita melihat kelompok ini kelompok itu. Sedia katata. Karena kalau kita tidak bersatu teman-teman, kita mudah diombang-ambingkan. Pak banyak. Kalau dulu ada politik pecah belah, sekarang ada juga. Tidak ada bedanya dulu dan sekarang. Dan mungkin sekarang lebih rahasia. Kalau dulu nyata-nyata kedasang penjajah menindas kita, makopkan ulah ini gaga ya roh. Tapi modelnya laisi. Nah, olehnya itu tidak ada kata lain untuk melawan semua itu. Marilah kita bersatu dalam tujuan.
Biarkan kita berbeda. Akhirnya Nabi Muhammad SAW, perbedaan-perbedaan itu adalah rahmah. Dan ini tidak bisa dipaksakan. Saya selalu mengambil satu ayat teman-teman lebih, maka di penglihatan Al-Quran lebih, walau syaa rabbuka laja'alna nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahimar rabbuk. Maka di penglihatan menengif wamu maelo pasek dirupa yang udah semirupa tahu. Nasa penglihatan lebih cu. Kalau ka pasek dirupa magalo mana, berhasil mana. Tapi makanya penglihatan wala yazaluna mukhtalifin, nekat tetap itu berlain-lainan. Angka majang, angka magelo, angka makun rengkorwane, angka tujuh, angka salah. Tetap betul kemalainan. Makanya Allah Ta'ala nasambungi di ayat yang selanjutnya, illa marrahima rabbuk, yang tidak mempermasalahkan perbedaan-perbedaan itu yenaru na boleh pamasi boleh Allah Ta'ala. Jadi teman-teman speaking kahal, ia tu tahu dia nak puji si salah-salah, dia nak sembarat tu. Tahu kami tu pamasi na Allah Ta'ala. Na cauran lalena. Dan inilah yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di Allah Ta'ala Quran melambir, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fatan ghalidal qalb lam faddu min haulik. Maka di Allah Ta'ala, hai Muhammad, menengit dan dia pamasin Allah Ta'ala, lauriku Muhammad, pasti kamu berlaku kasar kepada orang kafir. Tapi kamu berlaku lemah lembut. Jadi maka dia Allah Ta'ala, fa'fu anhu, adampungi. Wastaghfir lahu, dan mintakan ampun. Wasyawirhu, dan bermusyawarah. Jadi begitu hebatnya akhlak yang diperlihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada waktu itu teman-teman lebih, Nabi kita senantiasa dimusuhi oleh kaum kafir Makkah pada waktu itu. Yang maka teman-teman speaking kahal. Jadi sebagai kata kunci dari semua keberhasilan, termasuk bagaimana kita mau mencapai namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang cita-cita besar di dalam Al-Quran ini. Degaga kata lain teman-teman lebih sengadina asli sedih pemekkai. Dengan persatuan dan kesatuan ini, koniro nalete sedifamma sepoleh Allah. Nah, mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada khutbah singkat ini. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan, bahan kajian, bahan pemikiran bagi kita semua, terutama kepada pribadi saya sendiri. Barakallahu li wa lakum bil ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.